Kita tidak bela Ali. Kasusnya kan dengan individualnya, dengan Habib A, Habib E, Habib ini. Ya Habib ini saja yang garap. Kenapa kok yang salah ini Habibnya, orangnya? Kok klannya atau organisasinya ini yang digarap? Berarti memang sudah punya tujuan untuk mengaburkan. Lah, Nahdlatul Ulama memuliakan seseorang bukan karena nasab sebetulnya. Nasab itu hanya sebagai tanda lambangnya, tapi keilmiahannya, keilmuannya dan ketakwaannya itu. Ini sebetulnya. Jadi tidak membela sana, tidak membela sini sebetulnya. Dalam hadirat Qanun Asasi Asy-Syaikh Hasyim Asy'ari antara lain menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain bahkan mungkin ada di buku yang baru dicetak nanti yang akan dilonsing, Minal Mu'tamar ilal Mu'tamar, yaitu dawuh Rasulullah inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Al-hadis. Juga ada riwayat inna baina yaday sa'ah kadzabin, dan beberapa riwayat-riwayat yang lain yang saat ini bukan sekadar relevan tapi penting untuk kita fahami bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari memanggil kita semuanya, fahalummu antum kullukum wa man tabi'akum minad du'afa minal fuqara wal aghniya wad du'afa wal aqwiya ila hadil jam'iyah al mubarakah al mausumah binahdlatil ulama fadkhuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisal bi arwahin wa ajsadin fa innaha jam'iyatu amanin wa adlin wa ihsanin wa islahin wa ihsanin ila akhirih. Beliau memanggil pada satu abad yang lewat, dimanggil semuanya, bahkan arwah kita yang belum lahir pada saat itu terpanggil dengan panggilan beliau. Ayo kesinilah semuanya, datanglah berbondong-bondong kalian nih para ulama dan santri-santri kalian, dengan membawa rasa mahabbah, cinta, dan persatuan, ketertautan hati yang terdiri dari para fuqara dan agniya, du'afa dan aqwiya, semuanya untuk menisbatkan diri pada Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang mubarakah. Maksudnya tentu dengan arwah wal ittisal, menyatukan ruh perjuangan kita. Ini sepertinya kasyaf beliau melihat akhir-akhir nanti Nahdlatul Ulama walaupun sudah diakui sebagai jam'iyah yang terbesar bukan hanya di dunia tapi sampai akhirat. Buktinya teman-teman saudara kita yang sudah meninggal dunia tidak dicoret dari keanggotaannya. Bahkan mereka yang meninggal pun di Lailatul Istima' atau Naharul Istima'
diumumkan sebagai saudara kita, anggota Nahdlatul Ulama yang telah mendahului kita. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Mereka masih dianggap sebagai anggota, saudara dan anggota. Nah ini kalau dijumlah, ya, dunia dan akhirat sudah nyata. Dunia saja sudah diakui terbesar di dunia. Tidak ada sebuah organisasi sosial keagamaan yang sebesar Nahdlatul Ulama ini. Tapi ingat, kalau besarnya sebuah organisasi tanpa tandim, tidak munadzamah, tidak tertib, maka akan bisa dilumpuhkan dengan organisasi-organisasi yang batil tapi munadzam, batil tapi murattab, tertib. Ini yang harus kita sadari. Bahkan sudah banyak kelompok-kelompok organisasi yang lain mereka ingin giliran. Kalau sekarang NU sudah katakanlah ya 75% atau bahkan sampai 80% bangsa Indonesia ini adalah intisab pada Nahdlatul Ulama. Ya. Tapi mereka yang lain juga ingin kapan kita menggantikan posisi Nahdlatul Ulama. Ini bukan don saja, sudah upaya-upaya ke sana sudah banyak. Kalau kita ini mengabaikan ketertiban ADART kita, perkum kita, justru ini memberi jalan orang lain untuk masuk. Ya. Sudah berapa kali kita mendapatkan bertubi-tubi gangguan-gangguan, khususnya saat sekarang ini gaduhnya bab nasab antara dzurriyyah yang satu kelompok disebut Ba'alawi, yang satu kelompok disebut dzurriyyah Wali Songo, terutama ini. Kalau Gresik insya Allah aman-aman saja. Saya tidak melihat ini jadi sesuatu yang besar, ya, karena di sini juga para bagian muassis banyak, termasuk almarhum Kiai Burhan, ya. Ada putranya Kiai Khisni. Tapi di tempat lain bahkan sudah masuk ke cabang-cabang, dipengaruhi cabang-cabang agar mereka menolak Ba'alawi, menolak. Ya memang ada perbuatan salah pemicunya, ya. Tapi sebagai umat Islam kan tidak sampai seperti, apalagi warga Nahdien kan tidak sampai membesar-besarkan masalah. Apalagi itu hanya kelakuan ya 1-2 orang, saksiya. Tapi yang dihantam adalah jam'iyahnya atau babonannya. Dan ini akan terus kalau tidak segera ada. Ingat bagaimana mulai sejak Syekh Nawawi Al-Bantani yang memberikan semacam sinyal-sinyal akan perlunya lahirnya sebuah organisasi, lalu diperjelas oleh Syekhuna Khalil dengan mengirimkan surat Toha mulai ayat 17 sampai 23 disertai tongkat dan seutas tasbih. Ini isyarat kuat agar Asy-Syaikh Al-Akbar Mbah Hasyim Asy'ari membentuk sebuah organisasi yang sakti mandraguna, yang seperti tongkatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Sewaktu-waktu dibutuhkan dilempar berubah menjadi ular naga yang membasmi kebatilan, bid'ah, khurafat, ya, ketidakjujuran, ya, ketidakseimbangan dalam kehidupan. Kalau sudah dunia ini merata baik, sejahtera semua, ya,
Silakan menjadi tongkat kembali. Ya. Nah ini, bahkan bukan hanya silakan, para mustasyarin, para syuriyin, ya, para kiai-kiai kalau sesepakat kamu sudah harus kembali waktunya menjadi tongkat. Jangan terus-terusan menjadi ular. Kalau sudah beliau menyatakan waktunya kamu kembali, tugasmu sudah selesai, sudah tercapai. Ya tidak ada kata nanti, besok, langsung sami'na wa ata'na yang ada. Itu dulu. Kalau sekarang kalau ada perintah begitu, nanti dulu. Ya. Maunya dia ingin jadi ular terus, tidak mau kembali menjadi tongkat. Jadi ngulo terus.